Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revida Murni dengan NIM 2302010113 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aspek tetanus. Jadi apa tetanus itu? Tetanus merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh eksotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani menyerang sistem saraf pusat, ditandai dengan peningkatan kekakuan umum dan kejang-kejang otot rangka tanpa gangguan kesadaran. Masuk ke etiologinya, penyakit tetanus disebabkan oleh kuman tetanus yang dikenal sebagai Chlorastic tetanic. Kuman tetanus ini membes spora. Sifat spora ini tahan dalam air mendidih selama 4 jam. Dan obat antiseptik tetapi mati dalam autoklav bila dipanaskan selama 15-20 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Bila tidak terkena cahaya, maka spora dapat hidup di tanah berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Spora berubah menjadi bentuk vegetatif dalam anaerob dan kemudian berkembang biak. Manifestasi klinisnya, masa inkubasi tetanus umumnya antara 3-21 hari. Namun dapat singkat hanya 1-2 hari dan kadang-kadang dari 1 bulan. Gambar klinis tetanus awalnya timbul kejang otot sekitar luka, gelisah, lemas, cemas, mudah tersinggung dan sakit kepala. Kemudian kaku pada rahang, perut dan punggung yang mengeras dan kesukaran untuk menelan. Gambaran yang spesifik adalah kekakuan mengenai tiga kelompok utama, yaitu otot masseter, otot-otot perut, dan otot-otot punggung, di mana penderita selalu sadar penuh. Gejala-gejala sistemik dapat timbul seperti panas akibat sepsis. Klasifikasi berdasarkan keadaan klinis. Yang pertama itu tetanus lokal, ditandai dengan otot terasa sakit, lalu timbul rabiditas dan spasme pada bagian proksimal luar. Gejala menetap dalam beberapa minggu dan kemudian hilang. Yang kedua itu tetanus general, timbul mendadak dengan kaku kuduk, trismus, gelisah, mudah tersinggung, sakit kepala merupakan manifestasi awal. Dalam waktu singkat, kontraksi otot sistemik meluas, menimbulkan eduksi lengan dan ekstensi ekstremitas bagian bawah. Dan selanjutnya itu spasme berlangsung beberapa detik sampai beberapa menit dan terdapat jeda relaksasi. Selanjutnya ada tetanus segal, termasuk dalam kategori tetanus vokal. Masa inkubasi 1-2 hari, terjadi sesudah otitis media atau luka kepala dan muka. Gejala tetanus umum berdasarkan berat gejala. Yang pertama, trismus 3 cm tanpa kejang torik umum meskipun dirangsang. Yang kedua, trismus 3 cm atau lebih kecil dengan kejang torik umum bila dirangsang. Dan yang terakhir, trismus 1 cm dengan kejang torik umum spontan. Patofisiologi, tetanus biasanya terjadi setelah tubuh terluka dan kebanyakan luka tusukan. Luka yang terkontamir oleh Clostridium tetani, kerusakan jaringan menyebabkan menurunnya potensial oksidasi sehingga menyebabkan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan Clostridium tetani. Tetanus disebabkan oleh neurotoksik yang kuat, yaitu tetanospasmin yang dihasilkan sebagai protein protoplasmik oleh bentuk vegetatif C. Tetapi pada terinfeksi, terutama ketika terjadi lisis bakteri, tetanospasmin dapat terikat secara kuat pada gangliosida dan tempat masuknya yang terpenting ke dalam saraf. Bila jumlah tetanospasmin cukup besar untuk menyebar melalui pembuluh darah dan limfa di seluruh tubuh, yang terkena lebih dahulu adalah otot dengan jalur saraf terpendek.
Suntikan tetanus plasmin ke dalam otak dapat menimbulkan kejang. Tetanus plasmin dapat memudahkan kontraksi otot spontan tanpa potensial aksi pada syaraf efektif. Spontan tanpa potensi aksi pada saraf efferon. Aliran eferen yang tak terkendali akan menyebabkan proses inflamasi jaringan otak dan perubahan tingkat kesadaran. Menata laksanaannya, yang pertama itu pengobatan tetanus adalah dengan pemberian antitoksin tetanus, pemberian antibiotik, pemberian cairan untuk nutrisi, dan obat-obatan untuk mengontrol kejang pada pasien yang terdapat luka serta disertai jaringan nekrotik dilakukan debrimen. Selanjutnya, pada pelaksanaan umum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercukupinya kebutuhan cairan dan nutrisi. Yang kedua, menjaga saluran nafas agar tetap bebas. Yang ketiga, penanganan spasme dizipam menjadi pilihan utama. Dan yang terakhir itu mencari port entry. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi yaitu yang pertama pneumonia aspirasi, yang kedua ada asfiksia, dan yang ketiga itu atelektasis. Asuhan keperawatan tetanus, yang pertama identitas, yang kedua status kesehatan saat ini, mengkaji keluhan utama, alasan masuk rumah sakit, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatan, dan riwayat psikososial. Yang ketiga itu pemeriksaan fisik pada keadaan umum. Yang pertama kesadaran klien biasanya kompos mentis. Pada keadaan lanjut, tingkat kesadaran klien tetanus mengalami penurunan pada tingkat letargi, stupor, dan semikomatosa. Kemudian tanda-tanda vital pada pasien. Tekanan darah, biasanya tekanan darah pada pasien tetanus normal. Nadi, penurunan denyut nadi biasanya terjadi berhubungan dengan perfusi jaringan di otak. Kemudian pernafasan, frekuensi pernafasan pada pasien tetanus meningkat karena berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme umum. Kemudian suhu, pada pasien tetanus biasanya peningkatan suhu tubuh lebih dari normal, yaitu 38-40 derajat Celcius. Kemudian mengkaji body system body. Yang pertama sistem pernapasan, yang kedua sistem kardiovaskular, yang ketiga sistem persyarafan, yang keempat sistem perkemihan, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem integumen. Prioritas masalahnya yaitu yang pertama mencegah atau mengendalikan aktivitas kejang, yang kedua melindungi klien dari cedera atau akibat kejang, yang ketiga mempertahankan fungsi nafas yang efektif, dan yang terakhir meningkatkan pengetahuan klien. Diagnosa yang kita ambil itu ada 3. Yang pertama resiko tinggi terhadap trauma, yang kedua bersihan jalan nafas, dan yang terakhir itu kurang pengetahuan. Kemudian ini intervensinya.